buat penyertaan, buat perlindungan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu
terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bangga menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu Yesus. Haleluya. Terima kasih, Engkau yang menolong kami, Engkau yang menjaga kami Tuhan. Terima kasih. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mengucap syukur senantiasa dalam segala hal, dalam segala keadaan. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap orang percaya. Karena itu merupakan perintah. Dan perintah itu harus dilaksanakan. Namun seringkali yang menjadi kesulitan adalah kalau mengucap syukur atas sesuatu yang diterima, dinikmati, atau suatu berkat misalnya, mungkin tidak masalah. Tapi kalau sesuatu yang bukan seperti yang diharapkan, bagaimana mengucap syukurnya? Nah, itulah sebabnya kita sudah belajar bahwa mengucap syukur itu bukan karena segala hal, bukan karena, tetapi dalam segala keadaan, dalam segala hal. Dan mengucap syukur itu bukan karena terima sesuatu, ya itu bagus ya. Tetapi mengucap syukur itu adalah tentang Allah yang ajaib. Jadi dalam keadaan apapun kita tetap bersyukur bahwa Allah itu adalah El Shaddai misalnya, Allah yang mencukupi, Allah yang melimpahi dan sebagainya. Tetapi mengucap syukur mengenai sesuatu yang diterima, ya otomatis ini harus dilaksanakan ketika kita mengalami kesembuhan misalnya. Ya mau tidak mau ya lazimnya harus bersyukur ya, harus berterima kasih. Kalau saja kita ini menerima sesuatu dari Tuhan, dapat berkat misalnya, terus lupa bersyukur. Nah, ini yang kebangetan ini. Terima sesuatu aja, tidak bersyukur. Apalagi kalau tidak terima sesuatu. Nah, bagaimana mungkin ayat ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita kalau kita terima sesuatu aja tidak bersyukur. Padahal dikatakan dalam segala keadaan. Termasuk ketika tidak terima sesuatu misalnya. Nah oleh karena itu mari kita pahami dengan baik. Nah pagi hari ini kita akan melihat sebuah contoh yang dicatat di dalam Lukas pasal yang ke-17 ya. Nah, dalam ayat 11 mulai itu dikatakan begini. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?"
Lalu ia berkata pada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sampai di sini pembacaan kita. Nah, secara umum kisah ini menceritakan mengenai ketika Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem, dan dia sedang melintasi daerah perbatasan antara Samaria dan Galilea. Dan kemudian dia diteriaki oleh 10 orang yang sakit kusta. Kita tahu bahwa pada saat itu orang yang sakit kusta itu harus diisolasi. Bukan isolasi mandiri lagi, tapi dikucilkan betul-betul. Bahkan karena ini adalah merupakan penyakit yang tidak tersembuhkan pada masa itu, maka isolasinya ini bukan isoman lagi, tetapi isolasi seumur hidup. Mereka tidak mungkin lagi bisa kumpul dengan keluarga, sahabat, tidak bisa kumpul lagi dengan masyarakat dan sebagainya. Mereka dikucilkan. Dan itu sampai mati, ya, kecuali kalau ya mereka terima anugerah bisa sembuh. Ya. Nah, ketika Yesus menemui orang-orang sakit kusta itu, kemudian Yesus bertindak sesuatu. Dalam ayat 14 dikatakan, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Nah, pada saat itu hanya imam-imam ini yang menjadi penentu sembuh tidaknya. Ketika imam menyatakan, oke, kamu sudah sembuh, berarti boleh pulang kembali, kumpul bersama masyarakat. Tapi kalau dilihat belum sembuh, ya tetap harus diisolasi. Dan sebetulnya ini kans untuk sembuh ini kecil sekali karena pengobatan pada saat itu sangat minim. Ya. Kemungkinan tidak ada obat seperti ini untuk bisa mengatasi penyakit kusta. Nah, Yesus katakan, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Tidak dijelaskan di sana seketika itu juga mereka sembuh atau tidak, tapi nampaknya dari pernyataan berikutnya kita lihat bahwa dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Nah, jadi kesembuhannya itu terjadi sementara mereka berada di tengah jalan menuju ke imam-imam tadi. Nah, luar biasa kan? Mujizat terjadi. Mereka tahir dari kustanya. Sembuh dari kustanya. Nah, tapi yang terjadi di sini adalah dari 10 orang itu hanya 1 yang kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur. Dalam ayat 16 dikatakan, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Nah, apakah yang ke-9 itu tidak mempunyai itikat baik untuk berterima kasih atau bersyukur kepada Yesus? Dan seterusnya, kita tidak tahu. Tidak dicatat di sini, tidak dijelaskan. Atau mungkin mereka menunggu keputusan imam dulu, baru nanti balik kepada Yesus. Barangkali demikian pemikiran mereka. Ya itu sih sah-sah aja ya.
nggak ada masalah. Tapi yang penting di sini adalah mengucap syukur tersebut. Nah, kalau dari kisah ini kita lihat sepertinya Yesus melihat dan merasakan ada sesuatu yang janggal di sini. Rupanya ada tendensi yang negatif. Dalam ayat 17 dikatakan, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Nah, di sini kita lihat bahwa ini sudah terima sesuatu. Tapi ucapan syukurnya belum. Entah tertunda atau sama sekali enggak. Karena lupa, saking senengnya dan seterusnya. Bisa jadi seperti itu. Tapi yang jelas hanya 1 orang yang dicatat di sini mengucapkan syukur kepada Yesus. Sebetulnya kisah ini mempunyai message yang spesifik sebetulnya. Tetapi mungkin kita tidak punya banyak waktu untuk membahas semuanya. Mari saat ini kita hanya merenungkan bahwa kalau sudah menerima sesuatu, ya sudah, bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau enggak, itu kebangetan. Jadi mengucap syukur dalam segala hal itu termasuk ketika kita menerima sesuatu. Bukan cuma kita gembar-gembor dalam segala hal, begini-gini. Tapi yang sudah pasti ini aja, itu enggak mengucap syukur kok, apalagi nanti yang enggak pasti. Itu logika berpikirnya pasti akan demikian. Kalau yang pasti aja enggak dilakukan, apalagi yang tidak pasti. Oleh karena itu, mari dari sini kita belajar bahwa mengucap syukur itu sesuatu yang sangat penting. Apalagi ini jelas-jelas diperintahkan oleh Tuhan. Nggak bisa dibantah oleh apapun. Nah, biar mulai pagi hari ini kita selalu menyadari hal ini, ya. Belajar dari kisah 10 orang kusta ini, pada intinya adalah mengucap syukur. Setelah sembuh, mengucap syukur kepada Yesus, ya. Saya percaya bahwa ini punya message yang spesifik, ya. Tetapi di antaranya adalah perihal mengucap syukur ini. Jadi kalau sudah ditolong, segera mengucap syukur kepada Yesus. Sebab kalau enggak, ya kebangetan. Mungkin kita mengatakan, saya ini kayaknya sih, ya walaupun enggak 100% tapi hampir selalu. Nah ini, enggak bisa dikatakan hampir selalu. Bukan hampir, ya harus, karena ini perintah. Contohnya, di meja makan, kenapa harus berdoa? Sebetulnya masalahnya ini yang utama adalah mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan sudah menyuplai kita dengan makanan. Karena kalau bukan Tuhan yang menyuplai kita, siapa yang bisa menyuplai kita dengan makanan? Tidak ada. Kita lihat tidak sedikit orang-orang yang kelaparan di bagian lain dari dunia. Ada negara-negara yang kelaparan dan sebagainya, yang rakyatnya kelaparan. Ya kalau tidak bisa apa-apa, ya memang tidak bisa apa-apa, tidak bisa. Di dalam zaman Alkitab pun diceritakan
bagaimana pernah di Israel antara lain pada zamannya Elia, 3,5 tahun cuma tidak turun hujan. Mereka mengalami kelaparan. Nah, jadi kalau kita menghadapi makanan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih atas berkat ini. Dan tidak usah bersungut-sungut kepada Tuhan. Ya. Wah, pemakanan kok gini, gak mau. Nah, kita sok-sokan. Mari kita nikmati berkat Tuhan ini. Tidak usah pakai sok-sokan. Mentang-mentang hari itu, ya punya duit lah, jadi sok-sokan. Apa makanan kayak gini? Gak maulah aku. Aku mau yang lain aja. Bahkan tidak jarang juga terjadi bagaimana ibu rumah tangga mempersiapkan makanan, tapi si suami ini lihat, apa masakan kok kayak begini? Nggak mau, saya mau jajan aja. Nah, beli di luar. Loh, ini bukan suatu sikap yang mengucap syukur. Loh, kecuali kalau yang disajikan itu makanan basi atau makanan rusak dan seterusnya. Mungkin akan berkilah dengan apa enggak enak. Enak tidak enak itu relatif. Tergantung, kalau hatinya seneng bisa jadi enak, kalau hatinya enggak seneng bisa jadi enggak enak. Jadi bukan masalah objeknya ini, tapi kembali masalah dirinya sendiri. Oleh karena itu, marilah kita ini menjadi orang yang suka bersyukur kepada Tuhan. Nggak sok jago, sok arogan. Ya. Bersyukur dalam segala hal. Ketika makanan tersedia, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur. Kalau ketika kita bersyukur pada Tuhan, kita sudah melaksanakan perintah, dan ini perintah yang ada di jalur rencana Allah. Pasti hari depannya penuh harapan. Oleh karena itu selalu bersyukur. Ya. Setiap kita menghadapi sepiring makanan, berterima kasih. Oh, terima kasih Tuhan atas berkat ini. Aku terima untuk kesehatan tubuhku. Ada makanan yang murah, enggak sampai 10.000. Tapi ada yang mungkin 100 kali lipat. Sangat mahal. Bedanya sih enggak banyak bedanya. Dan seringkali enggak ada bedanya seringkali. Cuma masalah harga saja. Kita jangan melihat harganya, tapi lihat berkat yang Tuhan berikan ini. Bersyukur kepada Tuhan. Enggak usah sok-sokan, ya. Mengucap syukur dalam segala hal. Maka berkat Allah akan semakin dilimpahkan. Ya. Puji nama Tuhan, bersyukur senantiasa. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Kami percaya berkat-Mu dilimpahkan. Kami bersyukur karena Kau Allah yang baik. Adonai Yireh. Kau Allah yang menyembuhkan. Dan kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Engkau adalah Adonai Rofe. Jantung yang baru, ginjal yang baru, liver yang baru, pankreas yang baru dalam nama Yesus. Kami terima Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan penyembuh.
Dan sepanjang hari ini kami diberkati berkelimpahan. Kami sehat dan memuliakan nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.